Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu setetes bermanfaat. Nah Mbak Tari, sebenarnya kan kata Mbak Tari tadi kalau misalnya kita rutin berdonor darah itu bisa sehat ya. Sebenarnya jangka waktunya untuk kita berdonor darah itu selama berapa bulan kah atau berapa minggu misalnya? Itu 3 bulan sekali. 3 Jadi bulan teman-teman sekali. bisa datang berdonor darah 3 bulan sekali. Biasanya kita juga kirim reminder nih, kita WhatsApp ke para pendonor aktif untuk mengingatkan donor darah. Atau kita datang ke kantornya, dinas atau instansi secara berkala 3 bulan sekali. Oke, karena kan ada juga masyarakat yang bilang, aduh kalau misalnya donor darah nanti darah aku kurang nih Habis gitu ya. kan. Enggak dong, nggak habis kan darah kita memang secara alami itu berganti ya, 120 hari sekali gitu kan. Daripada kebuang sia-sia, berganti mendingan bermanfaat. Terus daripada kita ngeluarin darah terbuang sia-sia aja, mendingan didonorkan dan ditransfusikan ke pasien yang membutuhkan. Iya, sebenarnya manfaat dari diri kita sendiri nih dok. Kalau misalnya kita rutin donor darah itu apa aja sih dok? Tadi kan udah dijelasin ya. Yang pertama kita bisa cek kesehatan. Terus yang kedua bisa menghindari dari penyakit, mencegah dari penyakit metabolik kayak penyakit gula darah, kolesterol gitu ya. Terus kita bisa mengecek tekanan darah secara berkala. Habis itu juga baik untuk jantung, untuk jantung kita. Habis itu juga secara psikis, biasanya orang-orang yang berdonor darah itu dia lebih punya energi untuk hidup sehat gitu ya. Kayak contohnya pemain bola itu Ronaldo ya. Iya. Karena beliau pendonor darah aktif, jadi dia punya lifestyle untuk tidak mau bertato gitu kan. Karena khawatir nanti jarum tatonya tidak steril dan bisa mendapatkan penyakit yang bisa menular lewat darah. Karena beliau pendonor darah aktif. Pola hidup sehat juga ya. Iya, jadi secara tidak langsung tuh memicu kita untuk menjadi lebih sehat. Sebenarnya untuk tips menjadi sehat sendiri dokter, biar kita bisa Donor ya. Iya, donor Bisa darah. donor gitu. darah ya. Yang pertama kita harus jaga kesehatan nih. Yang pertama dari pola makan. Jadi supaya HB kita bagus. Makan sayuran hijau, terus makan daging, makan ikan, makan ayam, makan telur. Jangan makan Indomie terus. Sorry, jangan makan mie instan terus ya gitu ya. Terus jangan juga makan makanan yang mengandung garam tinggi gitu kan, supaya tekanan darah kita normal. Karena yang bisa donor itu kalau tekanan darahnya itu dari 110 sampai 160. Nah, kalau di atas 160, kalau kita suka makan makanan yang asin, kita nggak bisa donor. Karena tekanan darah kita tinggi biasanya karena kan. terlalu sering makan makanan yang asin Iya. gitu ya. Terus juga tidur harus 4 jam. Rutin olahraga minimal 30 menit sehari. Habis itu juga kita harus minum air putih yang banyak ya. Asupan cairan kita juga harus cukup. Karena kalau kita dehidrasi, kita nggak bisa donor. Oke, ini kalau misalnya kita donor darah itu berapa darah sih yang kita keluarkan itu? dokter? Satu kantong, kalau Satu kita kantong. ngambilnya 350 cc. Satu kantong 350 cc. Nggak habis kok. Nggak habis kok ya. Saya juga pernah sempat tuh dokter, pada saat itu saya juga sempat donor darah. Terus tiba-tiba yang di samping saya itu pusing nih ketika sudah setengah perjalanan. Itu biasanya karena apa tuh dok? Banyak faktor ya. Kadang-kadang kalau baru pertama kali itu cemas. Jadi detak jantungnya itu kan jadi lebih cepat kalau kita cemas. Jadi ya lemes. Kalau detak jantungnya terlalu cepat tuh lemas. Namanya juga darah keluar ya. Itu biasanya kita langsung cepat penanganan. Kita kasih minum gitu ya. Biasanya udah nggak lemes lagi. Terus kita posisiin kakinya. Itu biasanya udah cepet sih relapse. Yang nggak akan sampai membahayakan sebisa mungkin. Iya, berarti memang harus relax juga dan Relax, tenang ya, iya. jangan panik. Berarti bisa berpengaruh ya? Iya, pengaruh banget. Makanya kita ada seleksi donor sebelum donor. Kita cek tekanan darah, nggak boleh tekanan darahnya rendah. Terus juga kita cek HB, nggak boleh HB-nya rendah. Karena jangan sampai dia habis donor, dia harus terima transfusi gitu kan. Lebih banyak lagi Iya, darah satu kantong gara-gara itu karena tekanan darahnya rendah atau HB-nya rendah, dia harus diterima transfusi 3 kantong gitu kan. Oke, dokter mungkin bisa bagi tipsnya dokter. Sebenarnya jadi dokter itu apa sih senengnya gitu kan? Jadi dokter itu jangan dipaksa dulu sama orang tua ya. Jadi dokter itu harus emang keinginan dari hati kita. Terus kalau mau kaya jangan jadi dokter gitu ya.
supaya kita nggak tertekan nih, ini gini. Ya, jadi dokter tuh emang niatin dulu dari dalam hati kita, ya, punya tujuannya apa. Kalau kita emang passionnya ke dunia kecantikan, kalau kita happy lihat orang cantik gitu kan, bahagia lihat orang cantik, pasti kita berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu kan. Jadi kita happy. Kalau saya sekarang lagi sukanya nyari darah nih kan, meskipun akhirnya ke lapangan mulu, sampai dikomenin kalau ketemu, "Kok hitam banget sih sekarang." Karena ke lapangan mulu kan. Ya tapi karena kita emang happy, niatnya di dalam hati buat bantu orang lain. Seperti teman-teman saya tim unit donor darah provinsi itu selalu bilang gini, asal pasien mudah untuk mendapatkan darah, nggak ada kesulitan lagi, dan kita bisa memberantas para mafia darah yang suka jual-jual darah itu ya, pasien jadi mudah, itu obat yang luar biasa sih untuk dari rasa capek kita semua. Nah, ini tadi nyinggung soal mafia darah, emangnya sekarang udah ada kasusnya ya dokternya? Ya beberapa kan udah ada melapor ya, apa sih kemarin tuh harus beli darah gitu ya, tapi kan alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi kan, karena kuncinya itu sih asal stok darah di PMI ada, insya Allah nggak ada lagi sih yang mau aneh-aneh gitu kan. Berarti ada juga ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memperjualbelikan donor darah itu. Tapi kan mereka tuh dapatnya dari mana emangnya? Nah itu kita nggak tahu ya gimana prosesnya atau bagaimana. Tapi yang jelas kita tahu sekarang tugas kita untuk memberantas itu semua nih adalah dengan harus menyediakan stok darah di unit donor darah PMI gitu kan. Jadi kalau pasien datang butuh darah, dia nggak usah lagi cari-cari orang buat bayar atau gimana kan. Jadi udah ada stok darah, tinggal ambil pakai surat pengantar, tapi dari rumah sakit. Itu tata caranya kalau misalnya kita mau ambil donor darah, ambil darah di PMI itu gimana tuh dok? Yang pertama kita harus ada surat pengantar dari dokter. Jadi permintaan darahnya itu ada darah segar atau paket darah merah aja. Kita nggak tahu kan permintaan dokternya apa. Itu dia ada juga permintaan dari bank darah rumah sakit dan harus membawa coolbox. Boxnya itu ya? Iya, box darah. Ada beberapa rumah sakit yang sampling darahnya itu harus diperiksa di kita. Uji silang serasi darahnya di kita, jadi harus bawa sampel darah juga. Bawa 4 itu aja. Pengantar dokter, pengantar PDRS, sampel darah, sama coolbox darah, langsung ke unit donor darah aja, nanti langsung dilayani sama petugas. Berarti nggak ribet ya sebenarnya ya? Nggak ribet. Dan juga tanpa biaya tadi ya? Ya, kalau pasien yang dirawat dengan BPJS, itu semuanya di-cover sama BPJS. Mungkin terakhir nih dokter, ada himbauannya kepada masyarakat mungkin yang sedang menyaksikan kita saat ini, gimana himbauannya? Iya, untuk semua masyarakat di Provinsi Bengkulu, terima kasih banyak ya sudah mulai aktif berdonor darah di seluruh unit donor darah PMI yang ada di Provinsi Bengkulu. Harapannya ke depan semoga lebih banyak yang mendapatkan edukasi dan berani untuk melakukan kegiatan donor darah. Harapan kita donor darah ini akan menjadi gaya hidup ya, jadi kita 3 bulan sekali secara sukarela itu mau untuk melakukan kegiatan donor darah. Dan ke depan mudah-mudahan para pasien yang membutuhkan darah karena ketersediaan darah yang ada di unit donor darah itu cukup atau harapannya itu ya emang banyak ya, mereka tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam mencari darah. Jadi share postingan yang ini butuh darah gitu ya. Darah itu udah kalau bisa menghilang lah ya. Jadi kalau bisa kebutuhan darah kita yang bisa kita penuhin bersama gitu ya. Nggak usah takut untuk berdonor darah. Kita juga ada goodie bag loh kalau buat yang donor. Kalau kita yang di provinsi, kita kasih goodie bag. Terus ada vitamin, ada susu, ada snack donor, sama kita ada tumbler. Iya, waduh, banyak banget berarti ya bonusnya ya ketika kita donor darah, dan juga satu tetes ini bisa bermanfaat bagi nyawa semua orang. Dan juga tadi setelah donor darah pun dikasih vitamin ya, dikasih vitamin susu. Oke, terima kasih Dokter Tari sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya dokter. Sehat selalu. Oke pemirsa, kami akhiri Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.